Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang uji lanjutan atau uji perbandingan berganda. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis ragam atau ANOVA. Seperti yang kita ketahui bahwa ANOVA itu hanya menghasilkan kesimpulan. Apakah di antara perlakuan yang diuji terdapat perbedaan atau tidak? H0 diterima atau ditolak. Jika terdapat perbedaan antara perlakuan yaitu H0 ditolak, maka kita belum mengetahui mana di antara perlakuan tersebut yang berbeda. Untuk itu, diperlukan uji lanjutan untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda. Uji lanjut itu sendiri yaitu perbandingan berpasangan. Dalam uji perbandingan berpasangan ini, kita akan membahas 3 hal yaitu BNT atau beda nyata terkecil, BNJ atau beda nyata jujur, UJBD atau uji jarak berganda Duncan. Uji perbandingan berpasangan. Misalnya, kita punya percobaan dengan 4 level perlakuan, A, B, C, dan D. Maka perbandingan yang dapat dilakukan yaitu bisa A versus B, A versus C, A versus D, B versus C, B versus D, dan C versus D. Itu adalah perbandingan yang bisa kita lakukan secara berpasangan. Sehingga kita nantinya akan tahu apakah A dan B itu berbeda atau tidak, dan seterusnya. Dalam uji perbandingan berpasangan, ada 3 uji yang akan kita pelajari, yaitu BNT, BNJ, dan UJBD. Baik teman-teman, yang pertama kita akan belajar uji beda nyata terkecil atau bisa disingkat dengan BNT. Seperti yang ditampilkan dalam slide, BNT itu digunakan sesuai untuk percobaan sampai 3 level perlakuan, atau literatur lain menyebutkan 4 perlakuan, 4 level. Dalam satu uji ada satu nilai perbandingan atau nilai BNT. Lebih sering digunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Prinsip perbandingan yang pertama, jika selisih antara 2 reratan lebih besar dari nilai BNT, maka 2 rerata tersebut dikatakan berbeda nyata. Begitupun sebaliknya, jika selisih antara 2 rerata lebih kecil dari nilai BNT, maka 2 rerata tersebut dikatakan tidak berbeda nyata. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari nilai BNT. BNT 0,05 sama dengan T buka kurung alfa DBE kali akar 2 dari 2 KTG per R, di mana T alfa DBE sama dengan T tabel untuk DB galat. Mengapa di sini menggunakan BNT 0,5? Maksudnya kita menggunakan signifikasi 5%, dengan catatan taraf signifikasi dapat menggunakan nilai selain 0,5%, selain 0,05, bisa juga 0,01. Dan ini adalah tabel dari bentuk tabel T untuk BNT. Selanjutnya, melakukan uji lanjut dengan BNT. Ini adalah contoh data sebuah percobaan dengan rancangan acak lengkap. Data-data tadi dimasukkan, data-data percobaan tersebut dimasukkan dalam tabel seperti ini. Tabel ini sebetulnya tidak digunakan dalam menganalisis, tetapi tabel ini membantu dalam mengerjakan uji lanjut. Baik, selanjutnya ini adalah tabel ANOVA untuk data dari percobaan-percobaan
RAL dan dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Yang pertama itu perlakuan galat dan total. Nilai tabel untuk DB galat sama dengan 16 pada taraf 5% sama dengan 2,12. Kita lihat kembali ke tabel tadi bahwa tabel T untuk BNT ini adalah pada ke bawahnya 16, ke sampingnya 0,05 dan dapat nilainya 2,120 dibulatkan menjadi 2,12. Maka berdasarkan rumus BNT 0,05 sama dengan T alfa DBE kali akar kuadrat dari 2 KTG per R. Di mana di sini R-nya atau ulangannya sama dengan 3. Kemudian nilai BNT untuk percobaan tersebut adalah 2,12 dikali dengan akar kuadrat dari 2 kali 18,88 bagi 3 dan dapat hasil 2,12 kali 3,57 sama dengan 7,52. Kemudian kita masuk ke cara membedakan rerata. Ini adalah tabelnya. Yang pertama, rerata dibedakan dengan memberi notasi berupa huruf kecil. Kemudian yang kedua, rerata yang memiliki notasi sama berarti tidak berbeda nyata. Yang ketiga, sebelum dilakukan uji beda nyata, sebaiknya nilai rerata diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini adalah rerata yang telah diurutkan. Di mana diurutkan dari yang terkecil yaitu 3,33 sampai ke yang ke F 87,33. Baik, selanjutnya cara membedakan rerata. Pada varietas G, pada notasinya diberi huruf A karena merupakan nilai terkecil yaitu 33,00. Dengan BNT tadi 0,05 sama dengan 7,52. Kemudian untuk membedakan A dengan G, kurangi A dengan nilai A yaitu 39,33 dengan G yaitu 33,00. Karena A kurang G hasilnya lebih kecil dari 7,52 berarti tidak berbeda nyata dengan G sehingga pada varietas A diberi notasi yang sama yaitu A kecil. Kemudian selanjutnya D kurang A hasilnya lebih besar dari 7,52 berarti D berbeda nyata dengan A dan pasti beda juga dengan G, maka D diberi notasi B karena berbeda nyata hasilnya. Kemudian selanjutnya cara membedakan rerata B dengan D. Jadi B dikurangi D hasilnya lebih kecil dari 7,52, maka B diberi huruf B. Pada varietas B diberi huruf pada notasinya diberi huruf B. Nilai B lebih kecil dari D sehingga B kurang A dan B kurang G tidak perlu diuji karena pasti beda nyata. Kemudian dan seterusnya dilakukan hal yang sama sehingga perbandingan dengan rerata F. Penjelasan untuk notasi rerata B, H dan C. Rerata B dan H tidak berbeda dengan D sehingga masing-masing memiliki notasi B. Kemudian rerata C tidak berbeda rata dengan H dan B, tetapi berbeda nyata dengan rerata D sehingga B dan H diberi notasi BC. BC ini melambangkan ada perbedaan rerata D dengan B. Rerata C tidak berbeda dengan H dan B, tetapi berbeda dengan rerata D, sehingga B dan H diberi notasi BC, sedangkan C tidak diberi notasi B. Kemudian rerata E dengan C, tetapi berbeda dengan H, sehingga notasi untuk E adalah D. Kemudian rerata untuk F berbeda nyata dengan E, sehingga notasi untuk F adalah E. Teman-teman, sebelumnya tadi kita telah menjelaskan berkaitan dengan uji beda nyata terkecil. Dan sekarang saya akan menjelaskan berkaitan dengan uji beda nyata jujur.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan uji beda nyata jujur. Yang pertama, bisa digunakan untuk percobaan lebih dari 3 level perlakuan. Yang kedua, hanya ada satu nilai perbandingan atau nilai BNJ. Yang ketiga, lebih sering digunakan taraf signifikasikan 5%. Yang keempat, prinsip perbandingan. Nah, di dalam prinsip perbandingan ini ada 2 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, jika selisih antara 2 rata-rata lebih besar dari nilai BNJ, maka 2 rata-rata tersebut dikatakan berbeda nyata. Sebaliknya, jika selisih antara 2 rata-rata lebih kecil dari nilai BNJ, maka 2 rata-rata tersebut dikatakan tidak berbeda nyata. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam rumus BNJ, yaitu BNJ 0,05 sama dengan QP F alfa per 2 dikali akar KTG per R. Nah, di mana QP V alfa per 2 sama dengan nilai tabel BNJ untuk derajat bebas galat 0,05 per 2. Nah, untuk lebih jelas tabel BNJ itu ada di dalam tabel ini, yang dimana cara melihatnya R atau ulangan itu di bagian kanan atas, dan untuk melihat galatnya itu bagian ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita masukkan ke dalam sebuah contoh, yaitu contoh data sebuah percobaan dengan RAL, di mana varietasnya A, B, C, D, E, F, G, H dan ulangannya 1, 2, 3. Yang dimana varietas A itu ulangan 1 30, varietas A ulangan 2 43, varietas A ulangan 3 45, sehingga totalnya itu 118. Dan untuk mendapatkan rata-rata total dibagi dengan ulangan, maka 118 dibagi dengan 3 ulangan sama dengan 39,33. Dan yang kedua varietas B, yang dimana varietas B ulangan 1 54, varietas B ulangan 2 43 63, varietas B ulangan 3 62, sehingga totalnya 179 dibagi dengan 3 ulangan sehingga dapat rata-rata 59,67. Dan seterusnya sampai di varietas H, yaitu varietas H ulangan 1 59, varietas H ulangan 2 63, varietas H ulangan 3 65, sehingga totalnya 187 dan dibagi dengan 3 ulangan sehingga dapat rata-rata 62,30. Nah, rata-rata ini nanti yang menjadikan uji perbandingan atau uji beda nilai jujur. Nah, saya menjelaskan bagian tabel ANOVA untuk data di atas atau data sebuah percobaan dengan RAL. Maka sumber keragaman perlakuan derajat bebasnya itu, yang dimana rumus dari derajat bebas perlakuan yaitu R kurang 1 sehingga 8 kurang 1 sama dengan 7. Dan jumlah kuadrat dari perlakuan itu 6396. Jumlah kuadrat tengah perlakuan 909,43, F hitungnya 48,18 dan F tabel 5% yaitu 2,66. Nah, dapat dari F tabel 5% itu kita lihat di tabel F. Nah, yang kedua, sumber keragaman galat, yang dimana derajat bebas galat itu 16 dan jumlah kuadrat galat itu 302, jumlah kuadrat tengah galat yaitu 18,88. Yang ketiga, sumber keragaman total yaitu derajat bebasnya 23 dan jumlah kuadratnya 6668. Nah, nilai tabel untuk derajat bebas galat yaitu 16 dengan perlakuan 8 pada taraf 5% adalah 4,9. Nah, 4,9 ini dilihat dari tabel BNJ. Maka berdasarkan rumus BNJ 0,05 sama dengan QP F alfa per 2 kali akar KTG per R. Nilai BNJ untuk percobaan tersebut adalah 4,9 dikali 2,51. Dari mana 2,51? Yang dimana kuadrat tengahnya 18,88 dibagi dengan 3 dan diakarkan sehingga hasilnya 2,51. 4,9 dikali 2,51 sama dengan 12,29. Nah, cara membedakan rata-rata, yang pertama varietas dan rata-rata, yaitu varietas A 39,33, varietas B 59,67, varietas C 66,00, varietas D 55,67 dan seterusnya sampai di varietas H. Dan rata-rata dibedakan dengan memberi notasi berupa huruf kecil. Yang kedua, rata-rata yang memiliki notasi sama berarti tidak berbeda nyata. Yang ketiga, sebelum dilakukan uji beda nyata, sebaiknya nilai rata-rata diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang berikut cara membedakan rata-rata, yang dimana
Pertamanya kita melakukan urutan, yaitu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang dimana urutan yang terkecil itu berada di huruf G sehingga menjadi urutan 1, yaitu G 33,00 seperti yang ada pada tabel, sampai di dan urutan terbesar terakhir itu di varietas F, yaitu 87,33. Nah, untuk tuliskan huruf A pada nilai terkecil. Nah, sekarang kita melakukan tulis notasi A pada nilai yang terkecil, yaitu G 33,00, maka notasinya A kecil. Yang kedua, untuk membedakan G dengan A, kurangi A dengan G, karena A dikurangi G lebih kecil dari 12,29 berarti tidak berbeda nyata dengan G, sehingga A diberi notasi yang sama, yaitu A, seperti yang ada pada tabel. Yang ketiga, selanjutnya D dikurangi A lebih besar dari 12,29 berarti D berbeda nyata dengan A dan pasti beda juga dengan G, maka D diberi notasi B. Yang keempat, B dikurangi D lebih kecil dari 12,29 maka diberi huruf B nilai lebih tinggi dari D, sehingga B dikurangi A dan B dikurangi G tidak perlu diuji karena pasti berbeda nyata. Nah, kita taruhkan dalam varietas B rata-rata 59,67 dan notasinya B. Seperti pada tabel, kita lihat lebih jelasnya di dalam tabel. Dan yang kelima dan seterusnya dilakukan hal yang sama sehingga perbandingan dengan rata-rata F. Penjelasan untuk notasi rata-rata H dan C. Rata-rata C dan H tidak beda dengan B dan D, sehingga masing-masing memiliki notasi B, seperti pada varietas H dan C. Yang berikut, rata-rata E sama dengan H dan C, tetapi berbeda dengan B, sehingga H dan C diberi tambahan notasi menjadi BC dan diberi notasi C. Notasi C seperti ada pada varietas C, yang dimana notasinya itu BC. Dan rata-rata F dan E berbeda dengan F, diberi notasi baru yang berbeda, yaitu D. Nah, kita lihat pada varietas F yang dimana diberi notasi D. Nah, yang ketiga, uji jarak berganda ducan. Nah, untuk melakukan uji jarak berganda ducan, kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, bisa digunakan untuk percobaan lebih dari 4 level perlakuan. Yang kedua, berbeda dengan BNT dan BNC. UJBD memiliki sejumlah P-1 nilai perbandingan atau nilai JNT. Yang ketiga, lebih sering digunakan taraf signifikasi 5%. Yang keempat, tabel yang digunakan adalah tabel Buchan. Yang kelima, prinsip perbandingan sama dengan BNT dan BNJ. Hanya saja nilai perbandingan yang digunakan disesuaikan dengan jarak rata-rata. Nah, rumus dari UJBD yaitu sebagai berikut, yang dimana JNT sama dengan JND dikali dari akar KTG per R. Maka dimana JNT sama dengan jarak nyata terkecil, JND sama dengan jarak nyata ducan yang diambil dari tabel nanti. Nah, nilai tabel ducan dicari sesuai dengan derajat bebas perlakuan dan galak pada ANOVA, yang dimana derajat bebas, kalau kita lihat dalam tabel, yang dimana derajat bebas perlakuan itu 8, yang dimana derajat bebas perlakuannya itu 8 dan derajat dan kode tengah galatnya itu 16. Nah, melakukan uji dengan UJBD yang saya mengambil langsung pada contoh, yang dimana contoh data sebuah percobaan dengan rancangan acak lengkap seperti yang ada di atas tadi, yang dimana varietas A, B, C, D, E, F, G, H dan ulangannya 1, 2, 3 seperti pada tabel total dan rata-rata. Nah, kita mengambil rata-ratanya dan kita buat dalam bentuk tabel ANOVA yang dimana sumber keragaman perlakuan derajat bebasnya 7 seperti yang pada saya jelas di atas tadi, yang dimana derajat bebas perlakuan itu dimana rumusnya R kurang 1 sehingga 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, jumlah koordinat perlakuan 6366, koordinat tengah perlakuan 909,43, F hitungnya 48,18, F tabelnya 2,66. Nah, galatnya itu 16, derajat bebasnya 16, jumlah koordinat galatnya 302, jumlah koordinat tengahnya 18,88. Yang berikut total derajat bebasnya 23 dan jumlah koordinat totalnya 6668. Nah, ini merupakan yang di bawah ini perbedaan dari
BNT, BNJ dengan uji beda nyata Duchan, yang dimana nilai tabel JND untuk jarak 1 sampai 7 pada Galat 16 dan taraf 5% adalah yang dimana jarak 1 sampai 7 jadi seperti pada tabel, jaraknya 1 JND-nya 3,00, jarak 2 JND 3,15, jarak 3 JND 3,23, jarak 4 JND 3,30, jarak 5 JND 3,34, jarak 6 JND 3,37, jarak 7 JND 3,39. Nah, maka berdasarkan rumus JNT sama dengan JND dikali akar KTG per R, didapatkan nilai JNT sebagai berikut, yang dimana JNT 1 7,53, JNT 2 7,91, JNT 3 8,11, JNT 4 8,28, JNT 5 8,38, JNT 6 8,46, JNT 7 8,51. Nilai JNT inilah yang akan digunakan untuk perbandingan nilai rata-rata. Yang pertama JNT 1 7,53, JNT 2 7,91 dan seterusnya sampai di JNT 7 8,51. Kita lebih jelasnya lihat di slide ini. Nah, nilai JNT yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata tergantung dari jarak derata setelah diurutkan. Yang pertama, jika akan membandingkan rata G dengan A, karena jarak antara rata G dan A adalah jarak 1, maka selisih G kurang A dibandingkan dengan JNT 1 yaitu 7,53. Yang kedua, membandingkan rata A dengan H menggunakan nilai JNT 3 yaitu 8,11 dan seterusnya. Seperti pada tabel ini yang dimana jarak 1 menggunakan JNT 1, jarak 2 menggunakan JNT 2 dan seterusnya sampai jarak yang ke-7. Jarak 4 menggunakan JNT 4 sampai yang ke-7. Jika akan membandingkan G dengan E menggunakan nilai JNT keberapa? Nah, ini caranya yaitu yang pertama, tuliskanlah huruf pertama A pada nilai terkecil. Yang kedua, untuk membedakan G dengan A, kurangi A dengan G yang hasilnya kurang dari 7,53, maka beri huruf A kecil pada A besar yang berarti A tidak berbeda dengan G. Yang ketiga, membandingkan A dengan D kurang A hasilnya lebih besar dari 7,53, maka beri huruf B yang berarti D berbeda nyata dengan G dan A. Yang keempat, D kurangi G lebih besar dari 7,91. Notasi tidak berubah seperti pada tabel ini. Dan yang seterusnya dan seterusnya dilakukan perbandingan dengan cara yang sama sampai taraf F. Seperti pada tabel, kita bisa melihatnya dalam tabel ini. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan pemilihan metode perbandingan berganda. Acuan dalam pemilihan uji perbandingan berganda yang sesuai antara lain. Yang pertama, uji BNT digunakan apabila perbandingan yang dilakukan telah direncanakan sebelum penelitian dilakukan. Jika untuk semua perbandingan yang mungkin hendaknya tidak lebih dari 5 buah nilai tengah perlakuan dengan F hitung lebih besar dari F tabel. Yang kedua, uji Duchan dianjurkan untuk perbandingan berganda yang mungkin jika banyak perlakuan 5 atau lebih tanpa memandang apakah F hitung lebih besar F tabel atau tidak. Yang ketiga, untuk seperti hal uji Tukey atau BNJ dapat juga dilakukan terutama jika merupakan percobaan kritis untuk rekomendasi. Untuk uji BNJ ini, F hitung tidak harus lebih besar dari F tabel. Seperti pada contoh ini kita bisa lihat dalam slide. Baik, itu saja presentasi atau hasil materi dari kami. Sekian dan terima kasih.